can't live without you. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. I can't breathe without joy. Just like a pill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriani Fadila, mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2019. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang pembangunan pemerintahan di Kabupaten Bintan, tepatnya di Kijang Kota. Kota Kijang tercatat sebagai salah satu kota penting dalam sejarah pertambangan di Indonesia. Perusahaan ini mengelola boksit hingga Jepang dan masuk ke Kepulauan Riau pada tahun 1942. Monumen dan relief sejarah pertambangan boksit Kijang terdiri dari patung pekerja tambang dan 18 relief yang berisi ilustrasi perjalanan sejarah pertambangan boksit sejak mulai ditemukannya kandungan boksit oleh Belanda tahun 1920. Aktivitas penambangan di tahun 1935 sampai dengan 2010 hingga memasuki pasca tambang di tahun 2011. Pada tahun 2011, PT Antam meresmikan monumen dan relief sejarah pertambangan boksit di Kijang. Pembangunan monumen dan relief ini merupakan salah satu bentuk kontribusi Antam sebagai bagian dari warisan sejarah bagi masyarakat di sekitar Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, sehingga pertambangan boksit di Kijang akan dikenang dari generasi ke generasi. Monumen dan relief sejarah pertambangan boksit Kijang, suatu daerah ada kalanya menjadi terkenal dan akhirnya banyak orang yang mengunjungi adalah disebabkan dalamnya ada nilai sejarah perjalanannya, sehingga perlahan terbentuk minat masyarakat untuk mengunjungi tempat tersebut. Taman ini terdiri dari lapangan besar yang di bagian sisinya terdapat beberapa relief yang menggambarkan peristiwa proses penambangan boksit yang merupakan hasil bumi di Pulau Bintan. Kandungan boksit pertama kali ditemukan di Bintan, Kepulauan Riau, sekitar tahun 1920 oleh Belanda. Itulah salah satu latar belakang penambangan monumen dan relief sejarah penambangan boksit Kijang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriani Fadila, mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan tentang perencanaan sampai pelaksanaan dalam pembangunan menurut teori dan undang-undang yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan menyatakan bahwa pengawasan pembangunan adalah kegiatan mengawasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan. Di dalam melakukan pembangunan, setiap pemerintah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Secara rinci, Cokromijojo 1977 menguraikan tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan yang meliputi yang pertama penyusunan rencana, kedua penyusunan program rencana, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pengawasan, dan yang terakhir evaluasi. Yang pertama, penyusunan rencana meliputi unsur-unsur tinjauan keadaan yang dapat berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana maupun tinjauan terhadap pelaksanaan rencana sebelumnya. Yang kedua, penyusunan program rencana yang dilakukan melalui perumusan yang telah terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah, dan jadwal pembiayaan. Lalu yang ketiga, pelaksanaan rencana. Implementasi menurut Salusu 1996 adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu. Yang terakhir adalah pengawasan atas pelaksanaan rencana yang bertujuan untuk mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan, maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya serta dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan. Baiklah, sekian hasil pemaparan saya tentang perencanaan serta pelaksanaan dalam pembangunan menurut teori dan undang-undang yang berlaku.
Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.